Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah muliakan insyaAllah para pengurus masjid beserta dengan para pimpinan, dan kemudian kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita salah satu daripada surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lail, yang membongkar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan jalan-jalan untuk dimudahkan di dalam hidup ini, mudah di dunia, mudah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal-laili idza yaghsha, demi malam yang telah menutup siang, wan-nahari idza tajalla, dan demi siang yang terang benderang, wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, di ayat yang keempat Allah lalu menyebutkan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya kalian ini, kata Allah, benar-benar berbagai macam ragam usaha yang telah kalian lakukan. Allah mengaitkan siang malam dengan perempuan ini. Siang malam telah melakukan berbagai usaha berbagai usaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Ada orang yang disibukkan dengan pekerjaan mencari nafkah sehingga lupa beribadah. Ada orang yang tidak pernah menutup laptopnya. Ada orang yang terus-terusan di depan komputernya, dipanggil oleh Allah 5 kali tidak pernah datang ke masjid. Ada perempuan-perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sibuk di dunia menghiasi dirinya tapi lupa berbakti kepada suaminya. Ada orang yang sibuk sekolah, ada yang sibuk kuliah terus-terusan tapi lupa berbakti kepada umat. Tapi di sisi lain ada orang yang menyibukkan diri dalam kebaikan. Jadi Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya kalian ini berbagai macam ragam usaha kalian lakukan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Tapi ada yang salah jalan. Mereka lah yang hanya memikirkan kehidupan dunia. Nah, oleh karena itu Allah memberi jalan. Setelah Allah mengatakan itu, Allah memberi jalan. Mau hidup mudah, mau dimudahkan Allah di dunia dan di akhirat, jangan terlalu sibuk pikiran dengan berbagai macam kesulitan hidup. Mau tidak terbebani di waktu tidur, begitu tercampak di atas ranjang langsung lelap. Mau tidak terfikirkan dengan dunia kredit mengkreditkan, habis-habis putuh-putuh. Mau ibu-ibu disenangi oleh para suami yang tidak lagi memikirkan kehidupan yang lain. Maukah para perempuan mendapatkan jodoh yang baik? Maukah anak-anak kita bersekolah di tempat yang baik, mendapatkan ilmu yang baik? Maukah rezeki kita berkah? Kalau mau, kata Allah, disitulah Allah mulai mengajarkan ayat berikutnya. Jadi orang kadang-kadang sering baca surat ini tapi lupa mencari tahu makna di balik ayat-ayatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu
Jalan kemudahan hidup itu ada 3 cara, kata Allah. Kalau mau dimudahkan hidup sampai ke surga Allah, ikuti cara Allah. Yang paling tahu jengkal darah kita adalah Allah. Jadi jangan pakai logika kita sendiri kalau mau hidup senang. Orang hari ini mencari kesenangan bukan melalui jalan Allah, akhirnya kesulitan yang dia dapatkan. Banyak yang terjebak dengan cara berfikir sendiri. Lihatlah bagaimana orang hari ini dididik untuk sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, diiming-imingi oleh sebuah pekerjaan. Memilih jurusan yang difikirkan bukan manfaatnya, yang penting jurusan itu bisa terbuka. Waktu ada lowongan dibuka PNS, yang jurusannya jid tak pakai. Oh, dicari jurusan yang ada pekerjaan yang sifatnya akan kaya. Jadi logika berfikir. Akibatnya apa? Dulu dia berfikir kalau sudah dapat kerja dia bahagia. Ternyata setelah dapat kerja dia bingung kembali. Tidak ada liburnya kecuali corona. Alhamdulillah ada corona juga, sehingga 3 bulan tidak masuk kantor, cukup dengan Zoom saja. Yang contoh barang, ada perempuan-perempuan yang dihiasi oleh pikiran, kalau mereka sekolah kemudian bertambah cara memake up diri dan segala macam, akan dapat suami yang begini dan begini. Dan ternyata setelah mendapatkan suami, dari hasil lenggak-lenggoknya dia di jalan, ternyata suaminya mengkhianatinya. Ujung-ujungnya kesulitan yang dia dapatkan, terjebak di dalam pikiran sendiri. Ada orang yang mengira kalau mengambil uang dengan jumlah yang besar, dengan cara kredit, lalu bangun rumah, hidup nanti bahagia. Cara semikir mudah. Dan penting dah bangun nilai rumah, nanti dah bayar wajib-wajib yang mudah, yang penting kan ada tempat duduk nilai. Begitu sudah ada tempat duduk, gaji dari 5 juta tinggal 250 ribu rupiah. Subhanallah. Sejak saat itu kepalanya pusing. Isteri minta cerai, anak minta mengundurkan diri jadi anak. Hai kepikir, SPP tidak dibayarkan, di bapa tidak bisa tidur, sibuk memikirkan uang, ujung-ujungnya malas masuk kantor. Kenapa? Panik datang kantor, lompeng tinggal 250 ribu kata. Akhirnya terjebak di dalam kesusahan hidup. Makanya ikutilah tuntunan Allah. Kalau mau dimudahkan Allah, lihat ayat berikutnya. Allah beri 3 jalan. Yang pertama, setelah kalimat tadi inna sa'yakum lasyatta, Allah menyebutkan fa amma man a'ta. Yang pertama, yaitu orang-orang yang suka memberi, kata Allah. Jadi apa yang disebut Allah? Mau bahagia? Sering-seringlah memberi. Semakin sering keluar sesuatu dari diri kita untuk orang yang membutuhkan, semakin sering Allah memperhatikan kesulitan hidup kita. Memberi ini Allah tidak minta banyak, karena kalimat a'ta yu'ti itu maknanya memberi dalam keadaan sedikit. Makanya waktu Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar, Muhammad, aku memberimu al-kautsar. Kautsar dalam arti bahasa banyak. Dalam istilah yang dimaksud adalah sungai, telaga milik Nabi. Makanya bahasa Allah, kami memberimu sedikit al-kautsar tapi banyak. Apa maksudnya? Yang kami keluarkan di sisi kami sedikit, tapi bagi engkau sudah banyak sekali. Yang Allah berikan kita gaji 7 juta per orang, bagi Allah kecil sekali, tapi bagi kita terasa besar. Maka Allah pun suruh beri kita, disuruh beri a'ta dengan gaya bahasa, sedikit saja engkau beri, sudah cukup untuk membahagiakanmu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita ini dihargai gara-gara memberi. Walaupun senyuman kita indah sekali, kalau tidak pernah memberi tetap dicaci orang. Kalau kita membawa buah-buahan, lalu kita berhenti sebentar di depan rumah tetangga, kita sapa dia dengan sapaan yang paling indah. Kita tanya dia, apa kabar, sehat?
Hanajat tarawih malamnya. Oh, Masya Allah, bahasa kita lembut, bagus sekali. Luntuan. Tetapi buah-buahan itu tidak pernah kita berikan untuknya. Begitu kita lewat, dia bilang apa? Haba tak kaya mami. Adik nak, kok kriit orangnya? Ika mata ada haibi. Cuma mulutnya saja yang manis itu. Masa di depan kita dia tenteng durian, dia tak kasih untuk kita. Cik kurang aja orangnya. Mulut indah tapi tangan tidak pernah memberi, dicaci Pak. Tapi walaupun mulut kasar, kadang-kadang bicara memang dari lahir memang kasar, pas lahir di atas tikar kasar, gimana kata mauli. Tapi tangannya selalu memberi. Begitu lewat di depan rumah tetangganya, dia panggil dengan bahasa yang mungkin tidak halus. Dia panggil dia panggil. Dia tidak panggil nak. Dia panggil kajak kenal dia. Kajak kenal nyompat kajuk bodinya bak ma ke kajuk. Begitu bahasanya, contoh barang Pak. Kajuk bak ayah ke kajuk bak ma, you paju pada rame apa? Nyompat ada dua buah bodi, ambil durian ini. Kasih kepada bapakmu, mamakmu kau kasih itu. Kata dia. Anak bawa durian 2 biji ke rumah orang tuanya. Mamaknya nanya, bapaknya tanya, dari mana nak? Itu om itu. Yang mana? Itu om yang jerawat hitam jelek itu. Ini durian dari dia. Langsung mamaknya mengatakan, nak, itu walaupun jelek-jelek begitu, hatinya hati malaikat nak. Mulutnya saja seperti mukanya saja seperti setan, hatinya hati malaikat. Dipuji Pak. Kalau tidak percaya tanya sama istri. Adakah istri yang memuji suaminya ganteng tapi pelit sekali? Tidak ada yang memuji. Yang banyak dicaci, mereka akan mengatakan di luar, suamiku walaupun ganteng tapi kerit mati. Selalu yang diandalkan memberi. Maka pemberian ini penghargaan Pak. Kita dihargai istri juga karena memberi. Walaupun ganteng sekali tidak pernah memberi nafkah, ditendang juga akhirnya, digugat ke mahkamah. Tapi kalau selalu memberi walaupun muka jelek, itu dimaklumi. Dia anggap salah pilih, itu biasa. Pakai lagi ni anak kodron, katalah pilih. Tapi getah dah kai ke. Yang nak belanja ke long, kata dia. Belanja untuk saya per bulan, Masya Allah 2 juta. Itu khusus untuk pribadi saya, 5 juta untuk anak-anak. Walaupun wajah kita mungkin kurang tampan, tetapi wajah kita dimaafkan di saat kita memberi. Dunia akhirat memberi itu sangat-sangat dihargai oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya memberi dengan 1 butir kurma. Maka hidup itu penuhi dengan sedekah. Sahabat dulu andalan amalnya sedekah. Abu Bakar setiap hari bersedekah. Umar setiap hari bersedekah. Umar bahkan memanggul beras untuk memberi kepada orang-orang yang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak akan masuk surga dan bukan golongan orang yang baik yang dia tidur dalam kekenyangan tetapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Subhanallah, tidak bisa masuk surga yang tidur kekenyangan tapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Ada orang yang hari ini subhanallah mengulang-ulangi umrah padahal tetangganya miskin, tidak bisa tidur karena kelaparan, tapi dia membangga-banggakan dirinya dengan foto-foto dari haji. Dia mengatakan di Facebooknya bahwa aku merindukanmu ya Allah, aku merindukan Kaabah ya Allah, padahal Allah merindukan orang-orang yang memberi makan orang miskin. Maka jangan salah pilih amal. Beramal lihat afdaliyah, yang mana lebih afdal. Umrah cukup sekali dalam Quran wajib, sudah. Kemudian habiskan harta untuk membantu saudara. Maka a'ta itu jalan mudah. Kalau orang sering memberi di masa dia hidup kecukupan, maka begitu dia kesusahan, Allah akan balas dia. Orang-orang teringat semua kepadanya. Di waktu dia jatuh miskin, semua orang mengatakan, Tengku fulan Masya Allah, waktu dia kaya dia teringat kita. Hari ini kita yang kaya, balaslah kepadanya. Semua teringat. Selama kita waktu memberi ikhlas karena Allah, bukan karena kampanye untuk dipilih nomor sekian. Ikhlas karena Allah, ikhlas, maka Allah akan ikhlaskan untuk membantu orang ini.
Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, kata Rasulullah. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya. Senantiasa ditolong Allah. Jemaah melakukan Allah SWT. Itu jalan pertama menuju kemudahan hidup. Yang kedua, Allah sambung, fa amma man a'ta wattaqa, kata Allah, lalu bertakwalah kepada Allah. Singkat saja penjelasan takwa. Takwa itu patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Tapi kalimat takwa itu lebih cenderung kepada rasa takut. Maka orang belum disebut takwa kalau hanya taat pada perintah tapi tidak takut pada larangan. Sembayang, jamaah 5 waktu, subhanallah, jalan, tetapi masalah larangan dia tidak takut. Dia tidak takut melakukan zina, dia tidak takut menonton filem porno, dia tidak takut makan riba, dia tidak takut jatuh ke dalam maksiat yang lain, dia tidak takut mengupan. Nah, yang habis sembahyang dua sabah tempat mengupan ke kau. Ni habis solat. Artinya dia baru melakukan perintah tapi tidak meninggalkan larangan. Padahal ini larangan-larangan Allah. Maka tidak disebut takwa. Dan Ramadan, salah satu target Ramadan adalah la'allakum tattaqun, semoga engkau bertambah takut kepada Allah setelah Ramadan. Bagaimana bisa orang yang mengaku Ramadannya makbul tapi setelah Ramadan dia melanjutkan dosanya? Tidak akan pernah diterima amalan Ramadan yang setelah Ramadan kita tidak ada rasa untuk takut kepada Allah. Padahal takut ini modal kita untuk menjumpai Allah. Salah satu hadis Nabi menyebutkan, di Bani Israel ada seorang ayah yang ahli maksiat. Lalu kemudian ayah itu menyadari dirinya akan meninggal dunia, lalu dia memanggil anak-anaknya, lalu dia mengatakan, wahai anakku, kalau ayah meninggal, bakarlah tubuh ayah, lalu kemudian abu pembakaran, abu mayat ayah sebarkanlah di angin, katanya. Ini hadis Nabi. Anak-anaknya melakukan perintah ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, jasadnya dibakar, lalu abunya disebarkan ke angin. Lalu Nabi Muhammad menceritakan nasibnya di akhirat. Dia menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jasadnya utuh kembali. Lalu Allah tanya kepadanya, kenapa engkau dulu suruh bakar jasadmu kepada anak-anakmu? Kenapa engkau suruh bakar jasadmu kepada anak-anakmu? Lalu engkau suruh terbangkan abu mayatmu ke seluruh penjuru angin. Apa jawaban orang ini? Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu bermaksiat kepadamu, ya Allah. Dan aku takut kepadamu. Aku takut kalau tubuh ini bersatu kembali, ya Allah, Engkau akan siksa diriku. Dan aku baru menyadarinya di saat aku akan meninggal dunia. Maka aku suruh bakar mayatku, lalu aku suruh terbangkan abunya agar tidak bersatu kembali. Aku takut dengan neraka-Mu, ya Allah. Aku takut berjumpa denganmu dalam keadaan menghadapi siksa-Mu, ya Allah. Itu alasannya, itu logika dia berfikir. Dia takut kalau bersatu kembali tubuhnya, maka disuruh bakar. Allah setelah mendengarkan hujahnya, walaupun Allah sudah tahu duluan, tapi itu untuk pelajaran bagi kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, rasa takutmu kepada aku hari ini menyebabkanku membebaskanmu dari api neraka. Masuklah ke surga aku, kata Allah. Dimasukkan ke surga Allah. Naya ke Allah. Hari ini orang tidak takut ke Allah. Yang pacaran tidak takut ke Allah. Yang mengambil asuransi tidak takut ke Allah. Yang hidupnya di dalam koperasi simpan pinjam tidak takut ke Allah. Yang lupa membayar upah pegawainya tidak takut ke Allah. Semua urusan banyak sekali tidak takut ke Allah. Orang tidak takut lagi menzalimi orang lain. Yang sogok menyogok tidak takut ke Allah. Maka jemaah melakukan Allah, bagaimana bisa kita menghadapi Allah di saat rasa takut itu tidak ada sedikit pun dalam diri kita? Maka jibek sampo dan yang dah fikir ahli surga dengan hanya mengandalkan salat saja. Kalau maksiat masih jalan, maka Allah tidak akan perhatikan kita. Allah sayang kepada yang takwa. Dan yang terakhir, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna,
mau dimudahkan Allah. Jadi yang pertama tadi, sukalah memberi, bersedekahlah banyak-banyak, kemudian takutlah berbuat maksiat. Dan yang ketiga, saddaqa bil husna. Ahli tafsir menyebutkan maknanya iaitu orang-orang yang imannya penuh, percaya kepada husna. Husna itu janji-janji Allah yang baik, surga, semua yang baik-baik dari Allah, percayalah. Makanya kita ini yang menyebabkan kita semangat Ramadan hari ini. Kenapa? Salah satunya adalah percaya kepada janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala itu atas izin Allah dan pemberitahuan Allah. Maka percayalah. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih jujur mengatakan sesuatu kecuali Allah? Tidak ada. Yang lain tidak jujur mengatakan sesuatu. Jujur hari ini, tidak jujur besok. Tapi Allah selama-lamanya jujur. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Kita naik pesawat, Bapak Ibu maka Allah. Begitu kita naik, lalu kita begitu mudahnya tidur di kursi pesawat itu. Pilot padahal orang-orang kafir, tidak salat, tidak apapun, tapi kita serahkan diri kita bulat-bulat kepadanya. Kita tidur tenang saja, ngorok sampai ngences. Yang bawa orang kafir, kalau terjadi sesuatu dia tidak ucapkan la ilaha illallah. Begitu naik pesawat dia tidak ucapkan doa untuk naik kenderaan, tidak ada ucapan, tapi kita serahkan diri kita kepadanya bulat-bulat. Kita percaya kepadanya. Kalau kita potong rambut, tukang cukur pegang pisau silet, nyan dia asah-asah di depan mata kita, di depan mata kita dia asahnya, tapi kita percaya kepadanya. Kakoh dia jumpa kakoh dia jumpa. Kalau sempat dia silat ke sini sedikit saja, habis hidup, ya. Tapi kita percaya, Masya Allah, kepada manusia kita serahkan hidup kita sempurna, kepada Allah kita tidak percaya kepadanya. Tidak percayakah kita bahwa kita hari ini berdiri di hadapan Allah, Allah balas semua pahala kita nantinya? Tidak percayakah kita apa yang kita berikan ke masjid, Allah balas semuanya? Tidak percayakah kita di saat kita mencari nafkah untuk istri-istri kita? Oh, istri sekali saja kita sebutkan, untuk istri kita dibalas oleh Allah. Rasa letih kita di bawah terik matahari, di saat hujan mengguyur kita tetap mencari nafkah untuk memberi nafkah atas anjuran Allah. Tidak percayakah kita Allah membalas segala-galanya? Tidak percayakah kita laparnya kita dari mulai imsak sampai menjelang berbuka, Allah balas segala-galanya? Tidak percayakah kita apabila kita menolong anak-anak yatim dan fakir miskin, Allah balas kita? Percayalah kepada Allah, jangan ragu sedikit pun. Maka bersemangatlah, berdirilah tarawih dengan semangat tanpa henti. Dan satu kalimat penting, dulu orang tarawih itu Pak sampai subuh, Pak. Sahabat itu tarawih sampai subuh. Itu keterangan langsung di masa Umar bin Khattab. Mereka membaca satu rakaat 200 ayat, satu rakaat 200 ayat, sampai sahabat tidak sanggup lagi berdiri. Mereka pegang tongkat-tongkat mereka. Nartajif, kami semua bergetar lutut kami, bukan asam urat. Bergetar lamanya tarawih. Wala nansarif, tidak ada satu pun di antara kami yang bubar, kata sahabat. Hatta fi furu'il fajr, sampai datangnya subuh. Masya Allah, dari salat isya sampai subuh tarawih. Kenapa? Percaya kepada janji Allah. Maka di ujung ayat tadi semuanya, setelah kita baca tadi a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, lihat penutupnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang melakukan ini, suka memberi, tidak bermaksiat, imannya penuh kepada janji Allah, kami mudahkan jalan mereka, kami mudahkan mereka hidup di dunia, kami mudahkan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di antara orang-orang yang dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi